Jadi disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu. Syukuri yang ada yang apa lagunya? Syukuri apa adanya. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Syukuri apa adanya, jangan menyerah. Nah, syukuri apa adanya. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sekarang ini tugas pokok kita adalah bekerja, berusaha. Bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa usaha ini, usaha kita itu sama saja dengan perniagaan. Jadi ketika kita usaha itu berbisnis, siapa yang tidak mengharamkan usahanya mendapatkan keuntungan, itu namanya bukan berusaha. Maka setiap orang yang usaha pasti yang dicari adalah keuntungan. Nah, jangan usaha cuma balik modal. Usaha balik modal itu rugi sebetulnya. Kenapa rugi? Waktunya, ya kan? Waktu satu. Yang kedua tenaga. Itu harus. Maka kalau usaha mesti harus mendapatkan keuntungan. Jangan dikira ibu-ibu ya datang ke sini nih tidak dianggap sebagai orang yang berusaha. Kita ini adalah pengusaha. Hah? Kita ini adalah pengusaha. Kenapa? Karena kita cari keberuntungan, cari untung. Ya. Maka tidak salah. Misalnya suatu saat ibu-ibu punya keterampilan, tidak salah itu. Ambil baju dari Tanah Abang, arisan. Biasanya arisan itu ada saja ibu-ibu yang nawarin dagangan. Tidak salah itu. Bu, ini saya punya barang ini. Ambil dari Tanah Abang 100, jual 110, 120, tidak masalah. Karena kita usaha. Jangan beli di Tanah Abang 100.000 dijual 100.000. Itu namanya balik modal. Ibu harus perhitungkan untungnya, harus diperhitungkan tenaganya, waktunya. Nah, ibu-ibu yang lain juga begitu. Jangan bilang, nah 120, saya kemarin juga cuma 100 belinya. Lah ibu ke sana ongkosnya berapa coba? Ke sana berapa? Jadi tidak salah. Itu kita berusaha. Nah, usaha kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perdagangan, perniagaan. Dalam surat As-Saff Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Jadi setiap orang yang beriman itu ternyata pedagang, tapi bukan pedagang agama, bukan pedagang, ingat bu, pedagang agama yang saya maksudkan tadi. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang nipu umat mengatasnamakan agama. Apa-apa dilabeli agama, dijual kepada umat supaya laku. Ini dagang agama. Nah, sekarang sedang ramai. Kalau ibu-ibu misalnya di media sosial, ada saudara-saudara sekalian, ini air sudah saya bacakan Yasin 40 kali. Ada itu sudah dibacakan Al-Quran khatam. Ya, mestinya harganya 3.000. Ini karena sudah saya bacakan Yasin 40 kali,
100.000. Siapa yang mau beli? Ya enggak? Ini penipuan agama, dan itu banyak oleh ustadz-ustadz yang terkenal. Kenapa harus mesti begitu? Kita bacain aja sendiri, ya kan? Baca, yakini. Jadi ibu-ibu kalau sakit umpamanya, nggak ada salahnya beli air 1 botol. Secara khusus, ya Allah, kami mohon ya Allah, bacaan Yasin yang kami baca ini energinya masuk ke dalam air ini dan menjadi obat. Baca 40 kali sati. Kurang mantap, baca 1000 kali. Ya Bu, bisa kita. Nah, model kayak gitu, itu namanya jual agama. Dan itu banyak. Nah, sekarang di YouTube ada, saudara-saudara, ini kain adalah kiswah Nabi Muhammad SAW, bekas kelambu makam Rasulullah. Itu ada yang jual gitu. Nah, kita percaya aja gitu. Kalau beli untuk kenang-kenangan nggak masalah. Nah, ini. Tapi kalau sudah dipromosi dengan embel-embel itu, siapa yang ini akan ini, siapa yang ini akan begini, nah itu namanya jual agama. Itu banyak. Tempo hari ada, ini Al-Quran, ini air sudah dibacakan Al-Quran, prosesnya setiap air yang mengalir dibacakan khatam Al-Quran sekian kali. Nah, ada yang model-model gitu. Itu ibu-ibu tidak usah diikuti. Orang percaya silakan, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bikin seperti itu untuk kita sendiri. Jadi hidup kita ini adalah perniagaan, bisnis, usaha yang halal. Apa yang kita kerjakan itulah bisnis kita, itulah yang kita harapkan akan menyelamatkan hidup kita. Kita ngaji seperti ini, itu adalah usaha perniagaan kita, perdagangan kita. Untuk apa? Supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Pak Ustaz ngaji bisa menyelamatkan azab? Ya pastilah. Bagaimana tidak? Kita mendapatkan ilmu, ilmu itu kita amalkan, ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain, ilmu itu kita istiqomahkan. Maka yang kita istiqomahkan itu akan mendapatkan ya rahmat dari Allah, dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita selamat dari siksa Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, tijaratan tunjikum min adabin alim. Secara pasti apa itu perniagaannya Pak Ustadz? Kata Allah, tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah itu akan menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Iman kepada Allah itulah yang menyelamatkan kita. Maka ibu-ibu, sekali kita beriman kepada Allah, jangan sampai keimanan kita ini lenyap, luntur, lepas dari diri kita. Karena keimanan inilah sesungguhnya kekayaan kita yang paling tinggi nilainya. Iman yang ada di dalam hati kita itu adalah kekayaan kita yang paling tinggi. Karena dengan keimanan itulah semuanya ya kita dasarkan ke sana. Orang beriman itu mendasarkan semua amalnya kepada keimanan kepada Allah. Orang yang tidak beriman boleh saja amalnya banyak, boleh saja aktivitasnya banyak, boleh saja sedekahnya banyak, tetapi karena tidak dasari
dengan iman, kata Allah, itu seperti fata morgana. Seakan-akan di sana nampak kita punya kekayaan, seakan nampak kita punya tabungan, tetapi karena tidak didasari dengan iman, maka itu sama sekali tidak ada catatannya. Maka iman ini adalah kekayaan kita yang paling tinggi, yang harus kita pertahankan, dan iman itu harus ada buktinya. Ibu-ibu beriman? Betul Pak Ustadz? Beriman. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertemu dengan sahabat-sahabat. Rasul bertanya, apa kabar sahabat? Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik ya Rasulullah. Terus disambut, baik, alhamdulillah masih tetap beriman. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, apa kabar sahabat? Bagaimana keadaanmu hari ini? Sahabat menjawab, alhamdulillah kami masih tetap beriman ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda-tanda keimananmu itu? Tandanya apa kalau kamu masih beriman? Rasul bertanya seperti itu, sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru firraha wa nardo bil qada. Ya Rasulullah, tanda-tanda keimanan kami bahwa kami masih beriman itu, pertama, kami sabar ketika mendapatkan cobaan. Kami sabar ketika mendapatkan musibah. Kami sabar ketika mendapatkan kesulitan. Kami sabar ketika mendapatkan cobaan. Jadi ibu-ibu, ketika kita mendapatkan kesulitan, sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, sabar. Ketika kita mendapatkan ketidaksenangan, sabar. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, artinya sesuatu tidak kita sukai, maka bersabar. Tetapi kesabaran itu tidak berarti kita terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiarkan berjalan apa adanya tanpa usaha. Tidak. Setidak-tidaknya kita mengokohkan hati kita. Kita merasa bahwa yang diberikan oleh Allah, apapun yang saya rasakan hari ini, kita yakini itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya. Jadi ibu-ibu, kalau kita mendapatkan musibah, bersabarlah, berusaha. Tidak mustahil musibah, kejadian yang menimpa diri kita itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengangkat, merubah nasib kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang kita rasakan itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita berhati-hati, supaya kita mengambil jalan yang benar, supaya kita tidak sembarangan. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita, akan lebih baiknya kita melakukan evaluasi. Ya ibu-ibu, kita melakukan evaluasi. Bisa jadi ada hal-hal yang salah, yang kurang tepat yang kita lakukan. Sebab hukum alam pasti berlaku. Hukum alam sunnatullah berlaku. Siapa yang berjalan matanya meleng akan kesandung, betul. Ya Bu.
jalan keluar dari rumah, matanya lihat ke atas saja, nggak taunya di depan itu adalah tangga gitu. Jadi keluar dari masjid nih, jangan saking senangnya itu, saking senangnya ada yang jemput di sana, bapaknya lagi jemput bawa motor, kita keluar dari ngaji, bapak saya udah jemput tuh, suami saya udah jemput, langsung melonyong aja, nggak taunya di depan itu tangga turun. Akhirnya apa? Jeduk, terjatuh. Maka ibu-ibu, bisa jadi musibah yang menimpa kita itu karena kita terlalu senang sehingga kita lupa keadaan, lupa diri, akhirnya terjatuh. Maka kalau ada sesuatu yang menimpa kita dan itu kita tidak sukai, maka alangkah baiknya kita adakan evaluasi, ya. Kita renungkan, saya apa yang saya salahkan? Oh iya, salah saya. Akhirnya ketemu. Kalau sudah ketemu, ya, pasti akan ketemu. Maka ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dan mendapatkan balasan dari hal yang tidak baik itu, kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, banyak-banyak beristighfar. Sesudah itu nanti Allah ingatkan, oh iya, kamu terlalu senang, kamu terlalu gembira sehingga kamu lupa sampai akhirnya terjatuh. Atau kamu jalan saking kamunya menurutkan nafsu, ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya kamu lupa bahwa di kiri kanan kamu ada orang lain lewat dan kamu menyerempetnya, kamu terjatuh. Setelah istighfar baru kita sadar, oh iya, saya salah. Nah, kalau sudah saya salah, maka ingat itu, ya, karena Rasulullah memberitahu kepada kita tanda-tandanya orang yang bahagia itu adalah orang yang mengingat kesalahannya dan tidak melakukan lagi, tahu akan kesalahannya dan tidak melakukan lagi. Itu tanda-tandanya orang yang bahagia. Pepatah Arab menyatakan, la yuldagul mu'minu fi juhrin marrotaini. Orang yang beriman, ini tadi kan orang yang beriman tidak akan mungkin terjatuh di lubang yang sama kedua kali. Masa kemarin udah kita keprosot di lubang itu, besok keprosot lagi, itu kan kebangetan namanya. Nah, kemarin udah jatuh di situ, masih lagi diulangi, itu namanya tidak mengevaluasi, tidak ingat apa yang sudah terjadi. Jadi sabar itu tidak diam begitu saja, tetapi mengevaluasi, ya. Di samping itu yakin kepada Allah, peringatan Allah ini akan membuat saya lebih baik daripada sebelumnya. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat kita. Maka bersabar. Kemudian para sahabat mengatakan, apa tanda keimananmu? Sahabat menjawab, nashkuru firroho. Kami bersyukur dalam situasi ketika kami baik-baik saja, ketika nikmat Allah terus dialirkan kepada kita, ketika kita sehat itu kan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, sehat itu adalah asas kenikmatan. Dasar nikmatnya hidup itu adalah sehat. Maka syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, tapi badan sehat, syukur. Ada makanan sambal terasi saja, kalau badan sehat, lezatnya Masya Allah, nikmatnya Masya Allah. Sayur asem aja kalau sehat, nikmatnya Masya Allah. Ya, toge onseng,
Apa itu onseng itu? Tumis. Kalau badan sehat, nikmatnya Masya Allah. Tapi ibu-ibu, lihat mereka yang di rumah sakit. Itu rumah sakit bayarnya yang kelas VIP lebih mahal dari hotel, tetapi nggak menikmati hidup. Maka selagi kita masih menikmati makanan, badan kita sehat, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan diukur, ya, yang kita punya itu berapa nilainya dengan kesehatan kita. Kesehatan kita jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita punya. Maka ibu-ibu dalam soal makan, ingin makan enak atau enak makan? Hah? Enak makan. Oke, enak makan. Kenapa susah-susah harus cari ini, cari itu? Yang penting badan sehat, maka enak makan. Jadi enak makan itu tidak susah. Jadi bahagia itu sesungguhnya tidak terlalu sulit. Kita bersyukur, itulah yang membuat kita bahagia. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kesehatan, itu adalah asas bahagia. Kalau badan sehat maka enak makan. Coba kalau badan sakit dikasih makanan yang enak, bagaimana rasanya? Pahit. Maka pilihannya adalah enak makan atau makan enak. Itulah orang yang bahagia, yaitu orang yang makan bukan enak makan apa kena? Enak makan. Jadi kalau makanan enak itu yang mahal-mahal itu, Bu, yang harganya mahal. Tapi kalau kita sakit, mana ada rasanya? Nah, itu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Apalagi sudah sehat, udah makan enak, ditambah rezekinya ada, akhirnya makanan yang enak-enak terasa enak. Nah, jadi makanan enak dimakan. Tapi kalau sakit, makan enak, tidak enak dimakan. Bahagia itu ada di dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu tandanya orang yang beriman. Maka betul kata sahabat, tanda iman itu adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa adanya. Yang pensiun, nikmati pensiunannya. Yang itu. Yang lagi masak, sambil masak, nikmati suasana masak. Kita bikin enak dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alamat orang beriman, jawaban sahabat tadi, nardo bil qada, ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah putuskan apa yang terjadi, kita ikhlaskan, kita ridho. Ya, maka kalau kita kemarin ya punya sesuatu yang kita terasa kehilangan, ridho. Seorang ibu lagi asik-asiknya dengan suami, tiba-tiba suaminya meninggal tanpa sakit. Nah, biasanya orang-orang yang ditinggal mendadak itu berat untuk ridho. Kemarin masih sayang-sayangan sama saya, kemarin masih suap-suapan dengan saya, ma, lah kok tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa saya,
Tuhan, lebih baik saya panggil sekalian. Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Dia. Tuhan, saya lebih baik mati tanpa Dia. Ridho. Ibu-ibu, hidup ini kita harus belajar melepaskan. Ya. Dari sekarang kita belajar melepaskan sesuatu yang kita cintai. Orang yang bersyukur juga itu tadi berani melepaskan sesuatu yang kita cintai. Anak kita cintai, suami kita cintai, harta kita cintai. Tetapi ketika Allah menghendaki anak kita harus berpisah, diambil menantu orang lain, lepaskan, ikhlaskan, ridhokan, kan itu. Jangan merasa sendiri, waduh nanti saya bagaimana, saya sendirian. Loh, tidak apa-apa, kita belajar sendirian, toh dikubur nanti kita juga sendirian. Jadi ibu-ibu, kita belajar melepaskan segala sesuatu yang kita cintai, apapun harus kita latih. Sekali-sekali ibu yang sangat cinta kepada suaminya, lepasin, jangan digondelin. Apa itu digondelin? Dipegangin, lepasin. Tapi saya tidak menganjurkan untuk melepaskan suami tinggal di sini tapi tinggal di rumah yang kedua. Enggak, saya tidak menganjurkan itu. Ya, tidak menganjurkan. Tapi sekali-sekali, ya, yang kita cintai itu, karena pada saatnya pasti kita akan melepaskan segala sesuatu yang kita cintai. Maka dari sekarang kita belajar melepaskan. Ibu-ibu, kalau misalnya saya punya uang 1 juta, itu satu-satunya, itu jumlah yang paling saya sukai misalnya, maka coba lepaskan sebagian dari 1 juta, 10.000 umpamanya, masukkan ke kotak. Itu belajar melepaskan yang kita cintai, yang kita sukai. Yang kita lepaskan dan kita infakkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang nanti akan ketemu kita. Jadi kita lepas dengan ridho, nanti di sana akan ketemu kita. Bukankah Al-Quran Allah juga menyatakan kita nanti akan berjumpa, akan berkumpul, al-haqnahum dzurriyyatahum, keluarga kita akan bersama lagi di surga. Di sana nanti kita akan bersama. Tetapi itu tadi, lepaskan dengan penuh ikhlasan, dan sebelum kita lepaskan, kita buat dia menjadi orang yang bermanfaat. Ya? Menerima qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah adalah segala sesuatu yang kita cintai pasti pada saatnya akan lepas dari kita. Maka ridho, senang, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian kata Allah, perniagaan yang bisa menyelamatkan, yang pertama tadi kan beriman kepada Allah. Lalu apa itu tanda-tandanya orang beriman? 3. Ya Bu, catat, ingat. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Yang ketiga, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyelamatkan kita dari perdagangan, usaha kita yang menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah yang menyelamatkan kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menjadi panutan kita. Kita harus cinta kepada Allah. Apa tanda bukti cinta kita kepada Allah? Cinta kepada Allah adalah mengenal Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah adalah kekasih Allah, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir yang membawa umat Islam selamat dunia, selamat pula di akhirat.
setelah mengenal Rasulullah, maka kita ada peringatan Maulid Nabi. Itu setidak-tidaknya mengingatkan kita, menjelaskan kita terhadap siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda kita iman kepada Rasulullah adalah mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti ajarannya. Ajaran Rasulullah itulah ajaran yang kita sampaikan setiap hari, setiap saat, dalam setiap pengajian itu. Maka itulah tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tanda cinta kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah adalah bahwa Rasulullah itu punya keluarga yang disebut namanya Ahlul Bait. Siapa ibu? Kita harus cinta kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu siapa? Pertama, Rasulullah itu sendiri. Yang kedua, Fatimah. Siapa itu Fatimah? Putri Rasulullah. Yang ketiga adalah putra-putra Fatimah, yang berarti cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Ya. Yang kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut riwayat, Ahlul Bait adalah termasuk istri-istri Rasulullah. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan bahwa kita harus, ketika kita menyintai Rasulullah, harus menyintai Ahlul Bait Rasulullah, maka yang dimaksud Ahlul Bait Rasulullah adalah Rasulullah Muhammad, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, dan istri Rasulullah. Cuma itu. Nah, ini saya mau kasih tahu. Maka ketika saat ini ada orang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait, jangan dipercaya. Ada orang, saya ini Ahlul Bait, lu mesti ikut gua. Siapa yang tidak percaya saya Ahlul Bait masuk neraka. Siapa yang tidak percaya aku Ahlul Bait tidak mendapatkan syafaat. Tidak ada. Itu Ahlul Bait cuma 6. Tapi kalau dzurriyyah Rasulullah, kita juga hormati, kita juga muliakan. Itu memang ada sampai hari kiamat. Itu dzurriyyah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keturunan Rasulullah itu ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Bahkan nanti di akhir zaman ada yang namanya turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Rasulullah itu ada sampai sekarang. Cuma ketika ada orang ngaku-ngaku saya ini keturunan Rasulullah, kita mesti tanya dulu apa buktinya. Kalau kamu ngaku sebagai keturunan Rasulullah, apa buktinya? Loh, saya ini keturunan Rasulullah, buktinya apa? Itu kita tanya. Karena sekarang ini banyak orang-orang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, memanfaatkan pengakuan sebagai keturunan Rasulullah untuk mengelabui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang saya sebut tadi, bagian dari orang-orang yang menjual agama. Ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah supaya dihormati, padahal itu bukan keturunan Rasulullah. Dekati orang, kamu harus percaya saya ini keturunan Rasulullah. Kalau enggak, kamu kualat, musyrik. Maka ini saya punya barang, cincin, beli dari Jatinegara Rp10.000, dijual atas nama agama, beli 1 juta. Ini cincin ini luar biasa khasiatnya, akan diberkahi karena ini cincin dari cucu Rasulullah. Hati-hati. Gambarnya saja saat ini sedang jadi isu nasional adalah orang-orang yang bergelar Habib. Itulah yang dicurigai bukan keturunan Rasulullah, karena ternyata tidak bisa membuktikan kalau mereka keturunan Rasulullah. Dan setelah dilakukan penelitian
berdasarkan kajian kitab dari dulu sampai sekarang tidak terbukti mereka bukan keturunan Rasulullah. Maka orang-orang model kayak gini kalau mendekati kita, kita hormati, kita muliakan sebagai teman, sahabat, sebagai manusia biasa. Tetapi kalau sudah menyatakan aku ini keturunan Rasul, apa yang aku minta sebagai tanda cintamu kepada Rasulullah, ikuti apa kata saya, tolak. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada jamaah sekalian. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah, tanda cinta kepada Ahlul Bait, tanda cinta kepada keturunan Rasulullah. Jangan sampai orang-orang yang tidak mestinya keturunan Rasulullah lalu kita muliakan, kita hormati melebihi dari kehormatan kita terhadap sesama. Maka hormati secara biasa-biasa saja. Itu berarti kalau sampai berlebihan itu menghina kepada cucu Rasulullah yang asli dan sebenarnya. Iman kepada Rasulullah, hormati keluarganya, hormati Ahlul Bait yang asli. Dan Ahlul Bait sekarang itu sudah tidak ada. Yang ada adalah keturunan atau dzurriyyah. Perniagaan yang menyelamatkan kita dari siksa atau azab yang pedih, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Iman kepada Allah buktinya sabar, syukur, menerima ketentuan Allah. Iman kepada Rasulullah, kenali Rasulullah, cintai Rasulullah, dan Ahlul Bait juga cintai keturunannya yang asli dan ikuti ajarannya. Kalau yang kedua tadi kita amalkan, maka kita berarti telah berniaga. Perniagaan itu menyelamatkan kita dari siksa azab yang pedih. Yang ketiga, kalau kita mau beruntung selamat dari siksa yang pedih, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad itu artinya menurut bahasa sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya dan kemampuan, ya, tentu sesuai dengan kondisi kita untuk kebaikan. Itu jihad di jalan Allah. Maka jangan sampai di antara kita tidak sama sekali memberikan manfaat kepada orang lain, karena pemberian manfaat kepada orang lain itu bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu saat ini sudah ikut menjadi pengajian, jamaah pengajian, bagaimana saya bisa memanfaatkan? Saya bisa berjihad, ada kemanfaatan saya, ada nilainya sebagai jihad di jalan Allah. Maka sampaikan apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu kepada orang yang belum tahu. Termasuk jihad di jalan Allah adalah ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ajak orang lain untuk meninggalkan kejahatan. Itu jihad. Jihad ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian adalah upaya untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, keamanan kampung dan negeri kita. Ingat, jihad yang kita lakukan inilah yang akan menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran negeri kita. Jihad untuk negeri ini adalah negeri kita. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan kita. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka aku bukakan keberkahan langit untuk negeri itu. Maka keberkahan langit itu dimulai dari jihad kita di dalam keluarga kita, jihad kita di dalam lingkungan kita, jihad kita di dalam masyarakat kita, lalu menyebar. Maka setidak-tidaknya
Apa yang kita tahu kita berikan kepada orang lain. Itulah jihad kita untuk menentrapkan, untuk menghadirkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah Allah itu dari usaha kita, dari perjuangan kita. Jangan dikira satu kalimat yang kita ucapkan, ajakan kebaikan yang kita ucapkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Soal hasilnya kita serahkan kepada Allah. Misalnya kita ajak teman kita, Bu, besok ada waktu nggak? Yuk kita ngaji ke Masjid Al-Ihsan. Kita sudah menyampaikan, ya. Lalu tiba-tiba orang yang kita berikan ajakan tadi, alah lu sok aja, paling lu juga ngaji belum tentu tiap bulan umpamanya. Sok-sokan ngaji, gue lihat lu ngajinya baru sekali umpamanya, baru ngaji sekali, tapi nggak apa-apa. Kita sudah menyampaikan soal orang itu terbuka hatinya, terbuka pikirannya, itu Allah Subhanahu wa taala yang membuka. Jadi kita tidak usah kecewa ketika ajakan kita tidak mendapatkan sambutan. Ya, kita tidak boleh kecewa ketika ajakan kita ditolak atau dinyinyiri atau diabaikan. Tidak masalah. Kita sudah menyampaikan perintah Allah, jihad fi sabilillah. Maka ibu-ibu yang saya hormati, saya masa bodoh orang menilai saya. Saya akan tetap bersuara. Saya akan sampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran, akan saya sampaikan kepada orang lain. Jadi ibu-ibu, kalau sudah meyakini apa saja pendapat umpamanya, kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan itu ada buktinya, kita boleh informasikan, sampaikan kepada orang lain. Tapi ingat ya Bu, kebenaran yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan ada buktinya bahwa sesuatu itu benar. Oh, gitu. Jangan kebenaran menurut pikiran kita, sebab benar menurut pikiran kita itu bisa saja itu adalah karena nafsu kita atau sesuatu yang kita sangat senangi. Sebab sesuatu yang kita sangat senangi itu belum tentu benar. Ingat ya Bu, sesuatu yang kita sangat senangi belum tentu benar. Maka cari dalil yang membenarkan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ketika itu sudah kita sampaikan, berarti kita sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mulai buka-buka tasnya mau ditutup. Jihad di jalan Allah itu penting, ya Ibu. Nah, kalau tiga tadi hal, ini yang lebih menarik ini. Ini karena ini janji Allah. Kalau tiga tadi, iman ya kepada Allah, iman kepada Rasulullah, jihad sudah kita lakukan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sangat bagus kata Allah, kalau kamu mengetahuinya. Jadi hanya orang-orang yang tahu, maka fahami. Kalau kita nggak paham berarti kan nggak tahu. Ya, fahami. Itulah anugerah Allah yang luar biasa. Khairun. Kemudian Allah lanjutkan, kalau itu sudah kamu lakukan, yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Satu, wa yudkhilkum jannatin tajri, kamu dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kamu akan diberikan rumah-rumah indah di surga. Itu janji Allah. Dan satu hal yang paling top untuk kita di dunia, jadi kalau tiga hal tadi kita sudah lakukan, ampuni dosa kita, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, di mana surga itu ada rumah yang indah buat kita, ya. Yang ketiga,
nasrum minallahi wa fathun qarib. Kita akan ditolong Allah. Kita akan ditolong Allah dan dibukakan pintu-pintu kemudahan dalam waktu yang dekat. Ibu punya rencana apa saja, gagasan apa saja, kalau tidak ada pertolongan Allah, macet. Tidak ada pintu yang dibuka oleh Allah, tertutup. Jadi yang menjadi gagasan kita, rencana kita, kita ingin ini, ingin itu, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perlu dibukakannya pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan berjihad, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Semua yang menjadi rencana kita, kehidupan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Maka ibu-ibu yang saya hormati, mari kita amalkan, kita pahami. Insya Allah yang terakhir tadi itu adalah bagian dari yang kita harapkan untuk perjuangan, untuk usaha kita di dunia ini. Semuanya kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.